Bolehkah duit kutipan untuk si mati digunakan bagi melunaskan bayaran pembelanjaan majelis tahlil si mati, atau hutang si mati, atau perbelanjaan pengebumian? Perbelanjaan tahlil itu orang mati tak ada harta. Nah, ini prinsip utama. Orang mati tak punya harta. Ini lilin. Dihidupkan lilin masa orang sakit. Ada orang sakit, hidup lilin. Waktu dia sakit, lilin itu punya dia. Begitu napasnya berhembus dan tak balik lagi, hembuslah lilin itu, padam lilin. Kenapa? Sebab lilin itu bukan punya dia lagi. Lilin itu sudah menjadi milik ahli waris. Bila kita pakai lilin itu, maka kita berdosa. Sebab ahli waris belum tentu izin lilin itu dipakai. Padamkan lilin. Ulama memadamkan lilin. Semua orang ramai bising. Kenapa padam lilin? Ini ada orang mati. Sebab lilin bukan punya dia lagi. Tadi memang punya dia, tapi lepas dia mati, ini punya anak-anak dia. Nah, kain kafan ambil dari mana? Itulah mengapa sultan-sultan Turki, bila kita tengok, cubalah tulis gambar sultan Turki, besar-besarnya sorban. Saya heran dulu, masa belum tahu kenapa besar. Rupanya kain kafan, dia supaya ingat mati. Tapi jangan sebab ini esok tuan-tuan semua bawa kain kafan. Apa ni? Ini pesan Ustaz Somad ni. Dia kita ingat mati. Kain kafan, kapasnya semua, siapa yang menanggung? Diambil dari harta mati. Orang mati tak ada harta, semua tu milik ahli waris. Ada harta bini di situ, ada harta anak di situ. Maka ada ahli waris. Ahli warislah yang membagi. Kata anak, ini kain dari saya, ini. Orang mati tak boleh diambil hartanya, sebab hartanya sudah menjadi milik orang lain. Semua milik orang lain. Jangankan harta, bini kita pun diambil orang lain. 4 bulan 10 hari saja. Saya cakap ni sebab tak ada perempuan saya tengok. Perbelanjaan majlis, kalau nak bagi makan, dari mana duit makan? Orang takut datang nak makan. Kenapa awak tak makan? Saya takut makan, ini haram, sebab belum tentu ahli waris. Maka anaknya bagi kata aluan kepada semua jamaah tahlil, ini nasi minyak malam ini adalah sedekah dari saya, sebab saya ni anaknya kaya. Apa tahu kalian tak tahu? Makanlah, makan, jangan takut. Sebab jamaah takut makan haram. Itu tentang tahlil. Bolehkah anak bersedekah makanan? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Sa'ad datang menjumpai Nabi. Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah bolehkah pahalanya untuk almarhumah mak saya? Kata Nabi, boleh. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling elok? Bagi air minum. Maka anaknya bagi air minum. Bagi air minum aja elok, apa lagi gulai? Boleh. Bagaimana dengan hutang? Hutang orang yang mati diambil dari tirkah harta dia. Tapi orang mati tak ada harta. Itu harta dia milik ahli waris. Ada istithna, pengecualian. Siapa yang boleh membuat pengecualian? Nabi. Nabi yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Allah. Allah yang bagi tahu. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain, harta warisan boleh dikeluarkan dua. Pertama, keluarkan wasiat, itu pun wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Yang kedua, bayarkan hutangnya. Bayarkan wasiat 1/3, tinggal 2/3. 2/3 bagi semua, habis. Lalu kami dapat apa? Dapat almarhum lah. Itulah guna kalian anak. Habis hartanya, utangnya belum cash terbayar. Siapa yang wajib membayarkan hutang? Anak tidak wajib membayarkan hutang orang tua. Tapi kalau anaknya ingin tatawwu, bersedekah, baik. Pergilah ke mahkamah syariah, tuntutlah. Itu almarhum ada hutang dengan saya, anaknya wajib bayar. Kata hakim tak wajib. Tapi kalau anaknya mahu berbakti, maka dia boleh membayarkan.
Nah, ini tentang masalah 3 tadi, majelis tahlil dengan perbelanjaan fardu kifayah dan kita semua berkumpul bersama untuk fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan, termasuklah menyediakan tadi. Maka di beberapa masjid disediakan sedekah bagi umat muslimin yang tak ada peralatan untuk jenazah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kiblat masjid? Kiblat masjid ke sana lah, apa lagi? Yang mana banyaknya masjid-masjid sekarang ini, khususnya masjid yang lama, dimerengkan sedikit, menyerong ke kanan. Kalau diluruskan kembali, apakah sholat kita tetap sah? Yang menetapkan arah kiblat, tolong Bang Darwis, yang menetapkan arah kiblat masjid saya di depan rumah saya, yang menetapkan arah kiblatnya bukan saya. Bukan mentang-mentang saya ustadz lalu saya bawa jamaah, ayo kita ke masjid, pejamkan mata. Nampak ku kiblat. Ya udah, iya ke sana. Itu ada lembaganya, namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyah. Saya undang dari Kementerian Agama. Assalamualaikum Bapak LBHR. Ya, bisa datang ke rumah saya. Kami mau menetapkan kiblat masjid. Kata mereka, oke, I'm coming. Mereka pun datang. Diukurlah. Diukur, dipasang patok. Itulah yang saya ikut. Kenapa terjadi beberapa masjid ini Pak Ustaz? Katanya itu gara-gara tsunami Aceh. Gara-gara tsunami Aceh, lalu kemudian bumi ini bergoncang, arah kiblat bergeser. Nanti datang ke Pekanbaru, ada namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur di sini. Satu lagi di seberang sana namanya Masjid Akramun Nas. Saya ngisi pengajian di Akramun Nas, saya ngisi di An-Nur. Di An-Nur tetap ada bergeser. Pas di Akramun Nas bergeser ke kiri. Ini membantah orang yang mengatakan kiblat masjid bergeser gara-gara tsunami. Kalau gara-gara tsunami bergeser, kenapa Masjid An-Nur tak bergeser? Kenapa Masjid Akramun Nas bergeser? Masa gara-gara tsunami? Ini gesernya sedikit, itu tidak. Kalau bergeser satu kota lah bergeser. Pas saya tanya pengurus masjid, ini bergeser ini gara-gara tsunami? Enggak Pak Ustaz, salah ukur. Makanya kepada seluruh pengurus masjid, jangan malu. Tapi waktu mengambil keputusan, jangan ketua berdua sama sekretaris. Malam-malam datang ke masjid jam 2, diukur orang tuh. Habis diukur, gesernya. Besok pagi datang, mengamuk jamaah. Karena merasa dilangkahi. Tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah. Pengurus, ketua, sekretaris bendara, sudah. RT RW, sudah. Musyawarah mereka. Dimiringkan masjid. Tak selesai. Kenapa? Rupanya yang mewakafkan tanah tak dia undang. Ngamuk dia, enak kali kalian. Ini masjid punya bapakku ini, kata dia. Ngamuk. Undang semua. RT RW, Satpol PP, Kapolres, Kapolsek, undang semua. Bapak polisi keluarkan pistol. Bapak-bapak, ini arah yang baru. Ada kalian melawan? Melawan kalian, melawan. Melawan. Nah, biar ku pecahkan ginjal kalian ya, kata dia. Undang Ustaz, undang Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, menjelaskan tentang pentingnya arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau dulu kita pernah salah, jangan malu untuk memperbaiki kesalahan. Aku, walaupun aku ustaz, dulu waktu menetapkan masjid, aku salah jamaah. Mohon maaf, daripada ku tanggung dosa kalian semua, maka sekarang apalah apa yang mau kita pertahankan? Yang mau kita pertahankannya apa? Itu mau cari muka Pak Ustaz. Gak usah cari muka, karena kita sudah punya. Mau cari nama, gak usah cari nama, karena kita sudah punya. Tolong yang belum punya nama, biar ku kasih nama kalian pagi ini. Apa yang mau dicari lagi? Yang mau dicari ini amal soleh, bukan somat. Apa pula somat? Saya sekarang umur 47 tahun. 977, sekarang 2024. 47 tahun. Berarti saya cuma hidup kalau 63,
tinggal 16 tahun lagi hidup. Apa yang mau dicari 16 tahun? Mempertahankan nama baik, rusak. Seandainya saya dulu pernah salah menetapkan arah kiblat, kalau saya memperbaiki, saya undang Bapak Kementerian Agama, kita ukur bersama. Jangan malu mengakui kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mana yang didulukan? Salat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Karena kalau sudah sunat wudhu, udah sholat, berarti karena sholat sunat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, habis itu sholat sunat wudhu. Mana boleh diselingi Pak Ustadz? Selesai jamaah sholat, kata imam, kita langsung sholat jenazah. Sholat jenazah, habis sholat jenazah, sholat ba'diyah. Kau kenapa tak ba'diyah? Udah habis waktunya, udah terdelet itu dah. Enggak, karena sholat ini alal faur. Faur itu segera. Sholat jenazah ini faur, tak boleh ditunda-tunda. Tapi sholat jenazah sebagian ngantar, kita tetap sholat ba'diyah. Kalau waktunya pendek, tinggal 2 menit, tak cukup 4 rakaat, sholat qabliyah saja. Sholat qabliyah subuh. Kenapa qabliyah? Karena qabliyah lebih berat, sunat muakkad, dibanding sholat tahiyatul masjid dan sholat sunat wudhu. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini muakkad, waktu tinggal 2 menit, maka langsung masuk qabliyah subuh. Apakah masalah riba bunga bank termasuk khilafiyah? Tidak. Bunga bank tak ada khilafiyah. Tapi dulu ada fatwa dari Said Tantawi mengatakan bunga bank boleh, ditekan oleh kekuasaan, maka dibantah oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Waktu itu beliau sedang berada di Makkah muktamar, semua ulama-ulama Al-Azhar membubuhkan nama kitabnya Fawaidul Bunuk Riba Muharram. Lihat nanti di ujung buku itu tanda tangan ulama yang waktu itu sedang muktamar di Makkah, menyetujui Fawaidul Bunuk. Di belakang itu ada Fawaidul Bunuk hiyar riba al haram. Buku ini ditulis Syekh Yusuf Qaradawi untuk membantah fatwa Said Tantawi yang waktu itu mendapat tekanan. Syekh Qaradawi tinggal di Qatar, sudah meninggal. Pas ada acara muktamar di Makkah, ulama-ulama Al-Azhar dan yang bukan Azhar membubuhkan tanda tangan, oh haram. Tak ada ikhtilaf.